Seorang prajurit TNI berpangkat rendah diculik Israel saat bertugas di Gaza. Markas besar TNI murka, lalu kemudian kerahkan pasukan terbaiknya untuk ratakan Tel Aviv. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari cerita ini Anda akan tahu bahwa aksi heroik yang hanya karena menyelamatkan satu nyawa pun bisa terjadi di dunia nyata. Hujan tipis mengguyur Bogor pagi itu, ketika Tony berdiri tegak di lapangan upacara. Seragam hijau barunya masih kaku menempel di tubuh. Ia hanyalah prajurit berpangkat rendah, anak tukang ojek yang tumbuh di gang sempit, terbiasa mendengar ibunya berdoa lirih setiap kali sirene lewat. Sejak kecil, Tony percaya pengabdian adalah satu-satunya cara membalas hidup yang sederhana namun jujur. Pendidikan TNI mengajarinya disiplin, rasa takut yang harus ditelan, dan arti berdiri untuk orang lain. Hari pengumuman penugasan datang tanpa peringatan. Nama Tony disebut untuk bergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Dadanya bergetar antara bangga dan gentar. Ia teringat ayahnya yang hanya tersenyum singkat, lalu menepuk bahunya, seolah berkata, "Pulanglah dengan kehormatan." Ibunya memeluk lama. Air mata jatuh ke pundak seragam yang baru disetrika. Keberangkatan ke Gaza mengubah segalanya. Di bandara, Tony menatap pesawat dengan napas tertahan, menyadari langkah kecilnya telah membawanya jauh dari rumah. Ia tak tahu apa yang menunggu di tanah asing itu. Yang ia tahu, seragam ini bukan lagi sekedar kain, melainkan janji yang harus ditepati, apapun risikonya. Gaza menyambut Tony dengan bau asap dan debu yang tak pernah benar-benar hilang dari udara. Bangunan runtuh berdiri seperti tulang patah, sementara suara ledakan jauh bergema tanpa pola. Di balik helm birunya sebagai pasukan perdamaian, Tony melihat wajah-wajah sipil yang kelelahan, anak-anak dengan mata terlalu dewasa, ibu-ibu yang memeluk kantong bantuan seolah harta terakhir. Setiap langkah patroli kemanusiaan terasa seperti berjalan di atas kaca. Salah pijak sedikit bisa memicu kekacauan. Hari-hari berlalu dengan tegangan konstan. Tembakan sporadis memecah keheningan, memaksa Tony dan timnya berlindung sambil tetap menjaga konvoi bantuan. Malam datang tanpa janji aman. Lampu senter menari di lorong sempit, dan radio berderak membawa kabar ancaman yang tak jelas sumbernya. Di sela rasa takut, Tony belajar menenangkan napas, mengingat latihan, dan menjaga jarak antara empati dan kewaspadaan. Namun idealismenya belum pudar. Setiap kali seorang anak tersenyum menerima air bersih, Tony merasa alasan keberadaannya di sana kembali utuh. Di tanah yang dipenuhi api dan air mata, ia berjanji pada diri sendiri untuk tetap manusia, meski dunia di sekelilingnya terus menguji batas itu. Pagi itu dimulai seperti misi-misi sebelumnya dengan deru mesin kendaraan lapis baja dan doa singkat yang tak diucapkan. Konvoi bantuan kemanusiaan bergerak perlahan menyusuri jalan sempit Gaza, diapit bangunan runtuh dan tembok penuh bekas peluru. Tony berada di kendaraan kedua, matanya tak pernah lepas dari jendela sempit di sampingnya. Debu beterbangan setiap kali roda melindas puing, dan udara terasa berat, seolah menyimpan ancaman yang belum menampakkan diri. Anak-anak melambaikan tangan dari kejauhan, beberapa tersenyum, beberapa hanya menatap kosong. Tony membalas dengan anggukan kecil, berusaha menjaga fokus. Radio di dadanya berderak pelan, suara komandan mengingatkan jarak dan kecepatan. Tak ada tanda bahaya yang jelas, hanya keheningan yang terasa terlalu rapi. Naluri Tony berbisik, namun ia menepisnya, mengingat tugas mereka adalah membawa bantuan, bukan menciptakan ketakutan. Ledakan pertama datang tanpa peringatan. Dentumannya mengguncang tanah, memantulkan gema yang membuat telinga berdenging. Kendaraan terdepan berhenti mendadak, asap hitam membumbung, teriakan perintah bersahutan, dan dalam hitungan detik suasana berubah menjadi kekacauan. Tembakan sporadis memecah udara, menghantam dinding dan memercikkan serpihan beton. Tony melompat turun, berlindung di balik puing, jantungnya memukul keras di dada. Ia berusaha mencari rekan-rekannya, namun pandangan terhalang asap dan debu. Sosok-sosok berlari tanpa arah jelas, sebagian warga sipil menjerit dan menyelamatkan diri. Radio Tony tak lagi jelas, hanya statis dan potongan kata. Ia bergerak mengikuti bayangan helm biru di depannya, namun ledakan susulan memaksanya terjatuh. Dunia seakan berputar, suara menjadi jauh dan teredam.
Saat ia bangkit, Tony menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ia sendirian. Konvoi telah terpecah, garis pertahanan kacau. Dari balik sudut bangunan, tangan-tangan kasar menariknya. Tony berusaha melawan, refleks latihannya muncul, namun jumlah mereka terlalu banyak. Senjata diarahkan ke kepalanya, suara asing berteriak cepat. Dalam hitungan detik, dunia Tony menyempit menjadi ikatan di pergelangan tangan dan kain gelap yang menutup wajahnya. Ia diseret melewati lorong-lorong sempit, langkahnya tersandung, nafas terengah. Setiap suara terasa diperbesar oleh ketakutan, derap sepatu, pintu besi yang dibanting, mesin kendaraan yang menyala. Tony mencoba mengingat setiap belokan, setiap bau, apapun yang bisa menjadi petunjuk. Namun rasa pusing dan tekanan di kepala membuat pikirannya goyah. Ia memikirkan ibunya, ayahnya, dan seragam yang kini terasa seperti beban berat di tubuhnya. Perjalanan terasa lama, waktu kehilangan makna. Ketika penutup wajah dibuka sesaat, ia melihat cahaya matahari yang berbeda, jalan yang lebih lebar, dan kendaraan sipil yang melaju cepat. Gaza telah tertinggal. Ia menyadari ia sedang diselundupkan keluar, berpindah tangan dalam senyap. Tidak ada teriakan, tidak ada sirine, segalanya berlangsung terlalu teratur, terlalu dingin. Di dalam kendaraan tertutup, Tony duduk terikat, dijaga dua pria bersenjata. Salah satu dari mereka menatapnya tanpa ekspresi, seolah Tony hanyalah paket yang harus dikirim. Kendaraan melaju cepat, berhenti sesaat di titik-titik yang tak ia kenali. Setiap berhenti, Tony menahan nafas, berharap ada kesempatan. Namun harapan itu selalu pupus. Pintu dibuka, ditutup, mesin kembali menderu. Ketika malam tiba, udara menjadi lebih sejuk, namun ketegangan tak berkurang. Tony mulai merasakan ketakutan yang lebih sunyi, lebih dalam, bukan lagi ledakan atau tembakan, melainkan ketidakpastian. Ia tak tahu kemana dibawa, apa yang akan terjadi, atau apakah ada yang tahu ia masih hidup. Latihan militer mengajarkannya bertahan di bawah tekanan, tetapi ini berbeda. Ini adalah kesendirian di tengah wilayah musuh. Akhirnya, kendaraan berhenti lebih lama. Tony diturunkan dan dibawa masuk ke dalam sebuah bangunan dengan penerangan terang dan bau antiseptik yang asing. Lantai dingin di bawah kakinya, langkah-langkah bergema. Ikatannya dilepas sebagian, cukup agar ia bisa berjalan, namun cukup kuat untuk mengingatkan siapa yang berkuasa. Ia mendengar bahasa yang tak ia pahami, perintah singkat, pintu besi yang terkunci. Di ruangan sempit, Tony didudukkan di kursi logam. Lampu putih menyilaukan membuatnya memicing mata. Untuk pertama kalinya sejak penculikan, Tony benar-benar merasa tak berdaya. Tidak ada senjata, tidak ada rekan, tidak ada perlindungan simbol PBB. Yang tersisa hanyalah nafasnya sendiri dan detak jam yang tak terlihat. Pikirannya berlari ke berbagai kemungkinan. Ia mencoba menenangkan diri, mengatur nafas, mengingat ajaran instruktur, jangan berbicara berlebihan, jangan menunjukkan ketakutan. Namun tubuhnya gemetar dan ia tak bisa sepenuhnya menyembunyikannya. Setiap suara di balik pintu membuatnya tegang, setiap bayangan membuatnya bersiap untuk yang terburuk. Di antara rasa takut itu, sebuah tekad kecil muncul. Tony berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan, apapun yang terjadi. Ia adalah seorang prajurit, meski berpangkat rendah, meski sendirian. Ia tidak tahu bahwa namanya sudah mulai bergema jauh dari ruangan itu, melintasi batas dan protokol. Yang ia tahu, malam itu di Tel Aviv, hidupnya berada di titik paling rapuh dan ujian terbesarnya baru saja dimulai. Ruangan itu dingin dan terlalu terang. Lampu putih menggantung rendah, menusuk mata Tony yang masih berusaha menyesuaikan diri. Ia duduk di kursi logam dengan tangan terikat di depan. Kaki terasa kebas menyentuh lantai beton. Bau antiseptik bercampur besi memenuhi udara, menciptakan kesan steril yang justru menekan. Setiap detik berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja diperlambat untuk menguji kesabarannya. Pintu terbuka tanpa suara. Dua pria berseragam masuk, langkah mereka terukur dan tenang. Salah satunya meletakkan map tipis di atas meja, membuka lembar demi lembar tanpa tergesa. Pertanyaan pertama datang datar, nyaris sopan. Nama, satuan, tugas. Tony menjawab singkat, mengingat instruksi untuk tidak memberi lebih dari yang wajib. Namun nada ruangan berubah cepat, pertanyaan berulang, diselingi tatapan tajam, jeda panjang yang sengaja diciptakan untuk membuatnya gelisah. Tekanan meningkat, suara meninggi, kursi ditarik kasar, meja dipukul hingga gema memantul di dinding. Tony merasakan keringat dingin di punggungnya. Mereka menunjukkan foto-foto patroli, peta rute, wajah rekan-rekannya yang diburamkan sebagian. Setiap gambar adalah pesan, kami tahu lebih banyak daripada yang kau kira.
Ketika Tony terdiam, ancaman tak diucapkan melayang di udara, lebih menakutkan daripada kata-kata kasar. Interogasi tak berhenti di satu ruangan. Tony dipindahkan, ditutup matanya, dihentikan di lorong-lorong dengan langkah kaki yang sengaja dipercepat. Waktu makan tak jelas, cahaya siang dan malam bercampur tanpa penanda. Kesepian menjadi alat yang paling efektif. Dalam sunyi, pikiran Tony melayang pada rumah di Bogor, suara hujan dan wajah ibunya. Ia menggenggam kenangan itu erat-erat, menjadikannya jangkar agar tak tenggelam. Ancaman kematian muncul sebagai bisikan dan isyarat. Pintu besi yang ditutup keras, suara senjata dirakit di balik dinding, langkah sepatu berhenti tepat di depan sel. Tony belajar mengatur nafas, menghitung detak jantung, menenangkan gemetar di tangannya. Ia tahu ketakutan adalah tujuan mereka. Setiap kali rasa panik naik, ia mengulang satu kalimat dalam hati. Bertahan, hari ini saja, lalu besok. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, Gaza bergolak oleh kabar yang menyebar cepat di antara pasukan perdamaian. Nama Tony disebut dalam rapat darurat, peta dibentangkan, kronologi disusun ulang. Komandan pasukan PBB mengetuk meja, suaranya tegas saat laporan terakhir diputar. Kontak hilang, saksi menyebut penarikan paksa. Kesimpulan pahit tak terelakkan, seorang prajurit telah jatuh ke tangan musuh. Laporan resmi dikirimkan melalui jalur paling aman. Di Jakarta, malam belum usai ketika alarm berderung di markas besar TNI. Ruang rapat menyala, layar-layar menampilkan data mentah yang terus diperbaharui. Perwira tinggi berdiri mengelilingi meja, wajah-wajah keras terbaca tegang. Nama Tony ditulis besar, diapit waktu dan lokasi terakhir. Tidak ada emosi berlebihan, hanya keputusan yang harus diambil cepat. Diskusi berlangsung tertutup, risiko diplomatik dibedah, konsekuensi dihitung. Namun satu prinsip tak tergoyahkan, seorang prajurit tidak ditinggalkan. Opsi-opsi bergerak di papan strategi, dari jalur negosiasi hingga skenario terburuk. Kalimat-kalimat pendek dan perintah singkat mengisi ruangan. Ketika keputusan mengerucut, suasana berubah senyap. Operasi khusus dipertimbangkan dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Kembali ke fasilitas penahanan, Tony merasakan perubahan sikap penjaganya. Tatapan lebih waspada, jadwal lebih ketat. Ia dibawa ke interogasi lanjutan dengan pendekatan berbeda. Nada lebih halus, janji-janji samar tentang keselamatan jika bekerja sama. Tony mendengarkan, menimbang setiap kata, menolak terpancing. Ia menjawab sebatas identitas umum, menghindari detail. Setiap penolakan adalah risiko, namun menyerah berarti menghilangkan dirinya sendiri. Malam datang lagi tanpa bintang. Tony berbaring di ranjang sempit, mata menatap langit-langit yang tak berubah. Ia membayangkan langkah-langkah kecil, minum air, berdiri tegak, bernafas teratur. Ketahanan bukan tentang kekuatan besar, melainkan keputusan kecil yang diulang. Di sela rasa takut, ia merasakan sesuatu lain tumbuh, keyakinan bahwa di luar sana, roda sedang berputar. Di Jakarta, perintah akhirnya turun. Unit-unit terpilih dihubungi dengan sandi yang jarang dipakai. Persiapan dimulai tanpa sorotan, tanpa jejak. Peta digital diperbesar, foto satelit dianalisis, waktu dihitung hingga detik. Setiap orang di ruangan itu memahami taruhannya. Kesalahan sekecil apapun bisa memicu krisis yang lebih besar. Namun diam bukan opsi. Kembali ke sel, langkah kaki berhenti di depan pintu Tony. Kunci berputar, pintu terbuka sesaat, lalu tertutup lagi tanpa sepatah kata. Itu cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Ia menutup mata, menguatkan diri. Apapun yang menunggu, ia harus tetap hidup. Karena di antara tekanan, ancaman dan sunyi yang menyesakan, Tony masih memegang satu keyakinan. Ia belum selesai, dan ketika waktunya tiba, ia ingin berdiri, bukan runtuh. Malam menutup langit dengan warna pekat ketika roda operasi mulai berputar. Di sebuah ruangan tanpa jendela, peta digital berpendar pelan, menampilkan garis-garis rute yang saling berpotongan. Nama sandi berganti cepat, data intelijen mengalir dari berbagai sumber, disaring, dipotong, dan dirangkai kembali. Wajah-wajah prajurit Kopassus tampak tenang, namun ketegangan berdenyut di balik rahang yang mengeras. Ini bukan misi biasa. Ini tentang satu nama yang harus pulang. Persiapan berlangsung sunyi dan presisi. Setiap detail diuji, setiap asumsi dipatahkan sebelum menjadi kesalahan. Foto satelit dibandingkan dengan laporan lapangan, jadwal penjagaan disusun ulang, dan kebiasaan target dipelajari dengan teliti. Tak ada ruang untuk ego. Perbedaan pendapat diselesaikan singkat dengan logika dan pendalaman. Ketika satu rute dianggap terlalu beresiko, rute lain segera menggantikan. Waktu menjadi musuh sekaligus sekutu.
Di sudut ruangan, seorang komandan mengamati anak buahnya satu persatu. Ia mengenal mereka bukan dari pangkat, melainkan dari cara bernafas saat tegang, dari cara mata bergerak ketika memindai ancaman. Ia tahu, di luar sana, setiap keputusan akan diuji oleh peluru dan bayangan. Ia menutup briefing dengan kalimat sederhana, tanpa heroisme berlebihan. Pulang bersama atau tidak pulang sama sekali. Infiltrasi dimulai jauh sebelum garis batas terlihat. Malam menjadi selimut dan senyap adalah senjata pertama. Tim bergerak dalam ritme yang telah dihafal. Jarak dijaga, isyarat tangan menggantikan kata. Nafas ditahan saat lampu kendaraan melintas di kejauhan. Setiap langkah diukur, setiap bunyi dipadamkan. Di antara gelap, detak jam terasa terlalu keras. Ketika mendekati zona sasaran, denyut adrenalin meningkat. Informasi terakhir menyebutkan perubahan pola penjagaan. Tim berhenti, berlutut, menunggu. Detik-detik berlalu seperti jam. Lalu keputusan diambil, jalur alternatif dibuka, lebih sempit, lebih berbahaya, namun memberi peluang. Mereka bergerak lagi, bayangan di antara bayangan. Kontak pertama terjadi tanpa aba-aba. Cahaya menyala, teriakan pecah, dan malam runtuh menjadi kekacauan. Baku tembak meledak, cepat dan brutal. Peluru menghantam permukaan keras, memercikkan bunga api. Kopassus menyebar, menutup sudut, bergerak dengan naluri yang diasah bertahun-tahun. Tak ada teriakan kemenangan, hanya perintah singkat dan langkah cepat. Perlawanan datang bertubi-tubi, militer lawan merespons dengan disiplin dan kekuatan. Ledakan kecil memecah jalur, memaksa perubahan rencana di tengah detik yang berlari. Asap menutup pandangan, bau mesiu mengisi paru-paru. Seorang prajurit terjatuh, ditarik ke balik perlindungan, luka dibalut dengan tangan yang tergemetar namun terlatih. Waktu menyempit, pilihan mengeras. Tim depan menembus lapis demi lapis pertahanan, bergerak dari satu penutup ke penutup lain. Manuver senyap berganti agresif saat peluang muncul. Di lorong sempit, jarak menjadi musuh. Bayangan berkelindan, suara nafas bercampur dentum. Keputusan diambil dalam sepersekian detik. Setiap gerak membawa konsekuensi. Sementara itu, tim cadangan menutup jalur mundur, komunikasi singkat, kode berubah, koordinat disesuaikan. Ketika sebuah pintu besi menghadang, alat bekerja cepat, senyap diupayakan, meski waktu tak berpihak. Di baliknya, dunia lain menunggu, lampu terang, lantai dingin, dan aroma antiseptik yang familiar dari cerita Tony. Kontak kembali pecah, peluru menari di udara, dan satu prajurit mengambil resiko untuk membuka ruang. Ia bergerak ke depan, menarik perhatian, memberi kesempatan yang lain menyelinap. Ledakan kilat, lalu hening sesaat. Pengorbanan itu membuka jalur, tak ada waktu untuk menoleh lama. Mereka maju. Di sebuah ruangan sempit, sosok yang dicari akhirnya terlihat. Tony duduk dengan wajah pucat, mata terangkat ketika pintu terbuka. Keheningan sejenak menelan segalanya, lalu suara dikenal memanggil namanya. Ikatan dilepas cepat, tangan menepuk bahu, memastikan kesadaran. Tony berdiri dengan kaki gemetar, namun matanya menyala. Ia hidup. Evakuasi dimulai dengan tekanan meningkat. Lawan mengejar, jalur yang semula aman kini panas. Tim bergerak melindungi pusat, membentuk perisai bergerak. Tembakan datang dari berbagai arah. Komandan berteriak perintah yang dipotong ledakan. Asap menebal, pandangan menyempit. Mereka bergerak dengan ingatan dan kepercayaan. Di titik sempit, waktu hampir habis. Seorang prajurit kembali tertinggal, terhantam oleh tembakan. Ia memberi isyarat, memerintahkan yang lain bergerak. Mata bertemu, keputusan diambil tanpa kata. Ia menahan laju lawan, memberi detik berharga. Ketika tim melaju, suara di belakang meredup. Hening yang menyakitkan menyertai langkah berikutnya. Akhirnya, batas aman terlampaui. Kendaraan bergerak, mesin menderu, malam kembali menelan jejak. Di dalam ruang sempit, Tony duduk di antara mereka, nafas terengah, tangan masih bergemetar. Seorang prajurit menyodorkan air, yang lain memeriksa luka. Tak ada sorak, hanya tatapan lelah dan kelegaan yang tertahan. Ketika fajar mulai meraba, operasi dinyatakan selesai. Laporan singkat dikirim, nama-nama dicatat, termasuk satu yang tak akan pulang. Kesunyian menyelimuti ruang itu, berat namun terhormat. Tony menunduk, menyadari harga yang dibayar untuk langkahnya kembali ke hidup. Di luar, matahari terbit tanpa peduli. Di perjalanan, Tony memejamkan mata, membiarkan suara mesin menjadi latar. Ia teringat Bogor, hujan, dan seragam yang dulu terasa terlalu besar. Kini, beratnya berbeda. Ia tidak lagi sendirian dalam gelap. Di antara luka dan kehilangan, satu kebenaran berdiri tegak. Ada perjanjian yang ditepati malam itu, meski dibayar mahal.
Langit masih gelap ketika operasi memasuki detik-detik terakhir. Di balik asap dan sisa dentuman, pasukan bergerak dengan napas tersisa, menembus pertahanan yang kian menipis. Perintah terakhir singkat dan tegas, tidak ada ruang untuk ragu. Di koridor sempit yang basah oleh debu dan keringat, langkah-langkah berpacu dengan waktu. Setiap sudut menyimpan kemungkinan, setiap pintu adalah pertaruhan. Namun arah sudah ditetapkan, keluar, hidup. Tony berada di tengah formasi, ditopang dari kiri dan kanan. Tubuhnya terasa berat, kepala berdenyut, dan suara di sekelilingnya seperti datang dari balik air. Ia memaksa kaki untuk bergerak satu langkah demi satu langkah, mengikuti irama yang ditentukan orang lain. Di antara kilatan cahaya dan teriakan singkat, ia menyadari sesuatu yang sederhana dan menenangkan. Ia tidak sendirian, ada tangan yang memegang, bahu yang menopang, dan tatapan yang memastikan ia tetap terjaga. Kontak senjata terakhir pecah cepat dan kejam, bukan ledakan besar, melainkan rentetan singkat yang memecah keheningan. Pasukan merespons dengan disiplin, menutup celah, lalu bergerak. Dalam hitungan detik, jalur aman terbuka. Kendaraan sudah menunggu, mesin bergetar, pintu terbuka lebar. Tony didudukan di dalam, tubuhnya terguncang saat kendaraan melesat. Ketika pintu menutup, dunia luar tertinggal, dan untuk pertama kalinya sejak penculikan, Tony menarik napas panjang tanpa rasa takut. Di dalam kendaraan, lampu redup menyorot wajah-wajah lelah. Tidak ada sorak, tidak ada kata-kata berlebihan, hanya keheningan yang dipenuhi makna. Seorang prajurit memeriksa luka Tony dengan gerakan cepat dan tenang, menempelkan perban, memastikan perdarahan terkendali. Air disodorkan, dan Tony meneguknya perlahan, merasakan hidup kembali mengalir di tenggorokan. Di sudut lain, mata seorang prajurit memandang kosong ke lantai, menyimpan nama yang tak akan disebut keras-keras malam itu. Perjalanan berlangsung lama, namun terasa singkat. Ketika batas aman terlewati, radio berderak membawa konfirmasi yang dinanti. Operasi selesai. Satu kata itu mengendap di kepala Tony, berputar, lalu jatuh sebagai kelegaan yang berat. Ia menutup mata, membiarkan tubuhnya beristirahat. Bayangan datang dan pergi, lorong dingin, lampu putih, suara pintu besi. Ia bernapas mengikuti hitungan, seperti yang ia pelajari di hari-hari tergelap, bertahan, lalu melangkah. Di tempat aman, fajar mulai merambah. Cahaya pucat menyentuh permukaan kendaraan dan wajah-wajah yang baru saja melewati malam terpanjang. Laporan singkat disusun, nama-nama dicatat, dan satu nama diberi tanda yang berbeda. Hening menyelimuti ruangan saat kabar itu diterima. Tidak ada upacara, tidak ada pidato, hanya kepala yang tertunduk dan tangan yang saling menggenggam sebentar, mengakui harga yang telah dibayar. Tony dibawa ke fasilitas medis, suara alat, bau antiseptik, dan tentuhan sarung tangan kembali mengingatkannya pada hari-hari penahanan. Namun kali ini berbeda. Setiap prosedur disertai penjelasan, setiap langkah diiringi kepastian. Ia tidak lagi menjadi objek, melainkan prajurit yang dirawat. Ketika jarum menembus kulit, ia memejamkan mata dan mengingat hujan di Bogor, atap rumah yang berisik oleh tetesan, dan suara ibunya memanggil dari dapur. Berita kepulangannya bergerak cepat. Di Jakarta, pagi menyambut dengan langkah-langkah yang lebih ringan. Telepon berdering, pesan singkat berpindah tangan, dan satu kalimat diulang dengan nada tertahan. Dia hidup. Di sebuah rumah sederhana, ibu Tony duduk memeluk ponsel, air mata jatuh tanpa suara. Ayahnya berdiri di dekat jendela, menatap jalan, menunggu kabar yang telah lama ia simpan dalam doa. Perjalanan pulang berlangsung tanpa seremoni, tidak ada kamera, tidak ada sambutan besar. Pesawat mendarat dengan halus dan pintu terbuka pada udara yang akrab. Tony melangkah turun dengan bantuan, merasakan tanah yang dikenal di bawah kakinya. Udara Indonesia menyapa dengan hangat yang berbeda, membawa bau yang sulit dijelaskan, namun terasa seperti pulang. Di kejauhan, ia melihat seragam-seragam yang dikenalnya, berdiri tanpa banyak kata. Hari-hari berikutnya dipenuhi pemeriksaan dan pemulihan. Luka fisik sembuh lebih cepat daripada yang ia duga. Luka di dalam membutuhkan waktu. Malam sering datang dengan bayangan yang tak diundang, suara yang muncul tiba-tiba, dan detak jantung yang berlari tanpa sebab. Tony belajar menghadapi semuanya dengan kesabaran. Ia menerima bantuan, berbagi cerita secukupnya, dan memilih diam ketika kata-kata tak cukup. Ia tidak merasa lemah karenanya, ia merasa jujur. Suatu sore, ia duduk di halaman rumah, memandangi hujan yang turun pelan. Seragamnya tergantung rapi di dalam, bersih dan terlipat. Ia memikirkan hari pertama mengenakannya, rasa bangga yang bercampur cemas. Kini perasaan itu berbeda. Bangga, ya, tetapi lebih dalam, lebih tenang. Ia tahu seragam itu bukan sekedar lambang keberanian, melainkan janji untuk hadir ketika dibutuhkan, dan untuk pulang membawa pelajaran, bukan sekedar cerita. Ia juga memikirkan mereka yang tidak pulang, wajah-wajah yang hanya ia kenal singkat, namun meninggalkan jejak yang panjang. Tony berdiri, menegakkan punggung, dan memberi hormat ke arah yang tak terlihat. Bukan untuk kemegahan, melainkan untuk kejujuran pada diri sendiri, bahwa setiap langkah yang ia ambil kembali ke rumah ditopang oleh pengorbanan orang lain.
Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke kesatuan. Tidak ada perubahan besar pada pangkatnya, tidak ada sorotan yang membuatnya kikuk, namun cara orang memandangnya berbeda, lebih hangat, lebih menghormati. Tony menanggapinya dengan sederhana. Ia tetap datang lebih awal, berlatih dengan tekun, dan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia tahu, pengalaman tidak selalu perlu diumumkan untuk diakui. Dalam sebuah pertemuan singkat, seorang perwira menyampaikan kalimat yang tinggal lama di benaknya. Negara tidak menghitung nilai prajurit dari pangkatnya, tetapi dari kesediaannya berdiri ketika diminta. Tony menyimpan kalimat itu rapat-rapat. Ia teringat malam lama di balik pintu besi dan pagi yang membawanya pulang. Di antara keduanya, ada garis tipis yang dijaga oleh orang-orang yang memilih resiko demi janji. Pada akhirnya, Tony memahami makna pengabdian dengan cara yang paling nyata. Bukan sebagai slogan, melainkan serangkaian keputusan kecil yang diambil di bawah tekanan, bertahan ketika takut, melangkah ketika ragu, dan percaya bahwa di balik gelap ada tangan yang akan menariknya kembali. Negara baginya bukan hanya gedung atau bendera, melainkan manusia-manusia yang bergerak dalam sunyi untuk memastikan satu prajurit pulang. Malam itu, sebelum tidur, Tony membuka jendela dan membiarkan udara masuk. Ia memejamkan mata dan tersenyum tipis. Luka akan sembuh, trauma akan berkurang, dan hidup akan berjalan. Ia tahu perjalanannya belum selesai, namun satu hal pasti, seberapa rendah pun pangkatnya, ia pernah dijemput dari gelap oleh janji yang ditepati, dan itu cukup untuk membuatnya berdiri tegak hari ini dan seterusnya.